Oke, NB996 sendiri ini adalah New Balance seri tipe running casual, dan dia kakak adik dengan NB997. Ada NB997 setengah atau 998 mungkin ya. Ada juga NB576, 570, ada juga NB seri-seri kode lainnya. Tapi yang saya kupas kali ini kita adalah NB996. Cek, kenapa kok dinamakan NB996? Tanya saja pada yang punya ya. Oke, kalau saya sih mau menerangkan tentang material apa yang terkandung dalam NB996. Oke, untuk bagian uppernya dia memakai kulit disamak jadi suede seperti ini, kulit kebalik artinya suede. Terus bagian depannya ini ada kanvas. Terus di bagian last looknya juga ada dikasih last look juga. Biasanya sih nggak pakai last look biasanya ya. Biasanya nggak pakai last look ini balon itu. Cuman hanya last looknya itu kadang pakai itu bukan metal seperti ini, tapi lebih ke plastik gitu. Atau enggak yang lebih bagus lagi itu kadang dari gading kerbau, tapi itu jarang ya sekarang ya. Dari tanduk kerbau, maaf, bukan gading. Dan ini metal. Menurut saya ini bagus sih, mencirikan ya, eksklusif lah. Terus untuk tali sepatunya dia warnanya putih. Terus untuk labelnya dia warnanya putih dan tonggol labelnya itu biru. Ada juga tipe seperti ini sebelumnya, tipe-tipe tahun-tahun sebelumnya dia warnanya mirip seperti ini, bawahnya outsole-nya agak gelap atau hitam gitu. Terus dia tonggol labelnya warnanya kombinasi brown dan putih atau krim gitu. Berbeda dengan NB996 ini ya, sebelumnya ada warna abu juga ya. Ini yang terbaru ya, dan ini Japan market bro. Kenapa kok saya suka dengan hal-hal analis seperti ini? Kadang nih kalau kalian beli di store-nya sana Japan market, mungkin langsung ke Jepang ya, kita akan menemukan tipe sepatu New Balance seperti ini. Oke, dengan harga yang lumayan mahal, akomodasi juga mahal, apalagi untuk pada saat pandemi COVID ini. Kemarin kita nggak bisa ke Jepang, penerbangan ke Jepang itu ditutup dan kita nggak bisa ke sana. Terus kendalanya itu juga, terus transportasinya juga mahal, akomodasi hotel dan lain-lain juga mahal pastinya sih. Kalau kalian nggak sekalian dengan keperluan apa gitu, nggak mungkin lah kalian itu mau ke Jepang ya kan. Terus kenapa kok saya suka dengan tipe ini dan saya ambil? Masih ada beberapa pasang, yaitu ukuran 38 setengah atau 39, antara itu yang fit 40 lah. Kalau ini ukuran 45. Wow. Ukuran seperti badan saya, yang besar, yang big sis atau sis kapal kalau orang nyebutnya itu 45 atau 44 setengah lah. New Balance itu lebih ke true ke upsize ya, bukan ke true downsize gitu, bukan. Mirip seperti Converse juga gitu, true ke upsize. Kadang ukuran Converse itu 44 bisa jadi 45, itu Converse. Kalau Nike rata-rata sesuai pas dengan ukuran Indonesia. Ketika Nike itu 40, yang 40, 41, yang 41 untuk ukuran lokal lah. Kalau untuk Adidas belum tentu juga. Kalau Adidas itu kadang true kadang ke up, kebanyakan sih. Terus saya mau mereview nih logo counternya juga. Logo New Balance-nya itu dia dari leader dengan jahitan gitu rapi. Cara membedakan New Balance original dan New Balance KW terletak dari sininya juga ya. Huruf N-nya itu harus kalau saya bilang itu N-nya itu harus rapi jahitannya.
jahitannya ini harus rapi, N-nya itu harus rapi, dan dia rata-rata memakai sistem warna putihnya ini. Ketika ada sorotan lampu malam gitu, dia fosfor kayak hidup sendiri gitu. Yang terpenting kena sorotan lampu dulu tuh, baru bisa kelihatan wow, terpancar gitu ya. Itu ciri khas dari New Balance, huruf N nya itu. Oke. Terus untuk nilai untuk suede, menurut saya ini sih lumayan gondrong ya, seperti Broomfield ya, seperti Adidas Broomfield, tapi ini agak lebih gondrong kayak Maleson gitu. Terus bagian midsole-nya itu nggak jadi satu, ada beberapa potong-potongan. Ada nih satu C cap-nya. Kalau kalian tahu C cap itu seperti apa, silahkan komen ya, atau kasih review deskripsinya di bawah. Kalian bebas komen apa aja. Terus ini warna putih, ini warna agak abu, agak keras sih dikit, tapi ini nggak terlalu keras. Ada tipe 580 yang lebih keras dari ini, ada. Terus kalau untuk masalah keringanan, ini seukuran 45 tapi nggak terlalu berat banget. Berarti ini kalau untuk ukuran 43 mungkin ya agak ringan sih. Soalnya yang saya tahu, tipe-tipe sepatu cat, kalau orang-orang Indonesia bilang ya, tipe-tipe sepatu seperti ini itu nggak bikin kalian capek. Ketika kita itu traveling, ketika kita itu ketika itu kerja atau dipakai jauh manapun, itu kita nggak bikin capek seperti ini. Dan ini pun minimal cederanya itu jarang kalau pakai sepatu ini, yang menurut pengalaman saya ya, karena udah ringan. Terus di bawahnya itu outsole-nya ini dia itu nggak ada gerigi-gerigi buat tanah, tapi dia halus. Berbeda dengan ketika kita pakai buat ke gunung atau apa, itu outsole-nya jangan milih yang datar-datar seperti ini ya, yang agak zigzag gitu pilihnya. Dan konturnya jangan trepes kalau untuk ke gunung. Kalau ini untuk kita pakai sehari-hari lah. Atau untuk kalian kondangan gitu, nggak pakai sepatu pantofel atau sepatu formal, itu bisa pakai sepatu ini lah. Rapi. Soalnya warnanya juga warna enak ya. Best seller pada warna yang tersebut yaitu warna ya brown seperti ini, best sellernya. Kalau untuk warna-warna lain, New Balance itu juaranya kombinasinya, karena di setiap sepatu yang mereka bikin itu ada kombinasi warna-warna sendiri-sendiri. Itu yang membedakan New Balance dengan yang lainnya. New Balance ya. Kalau untuk fans mungkin dia dari bukan lipat-lipatan ya, dari model terus print gitu kalau untuk fans. Tapi kalau untuk New Balance dia dari lipatan-lipatan warnanya itu. Di belakangnya ada tulisan New Balance. Terus insole-nya seperti ini, NB996 warna emas gitu ya, tinta yang agak paling mahal gitu lah. Terus untuk tagnya seperti ini, DCM 996 HL2. Ini akan muncul nanti di web, di mana itu, di Google akan muncul nanti. Dan untuk sepatunya seperti ini juga. Nah, oke. Untuk warna outsole-nya ini seperti warna krim keabu-abuan ya. Kalau saya bilang sih warna BG, atau kalian tahu Saint Patrick BG spesial gitu, sama seperti ini, warnanya mirip. Terus yang saya kupas lagi itu apa ya, ini ada dua poin yang terakhir. Bagian sininya itu NB99 ini balance ya, ketika dipakai gitu minim goncangan, karena dia ada ini hal counternya itu namanya hell counter ya bro ya. Jadi meminimalisir kalian itu untuk goyang cedera. Terus poin yang terakhir lagi yaitu nih,
bagian tagnya, kalau Japan Market itu punya tag seperti ini ya. Ini seller enak, supplier enak ini. Kalau mereka ngasih tag walaupun barang unreleased dan langka seperti ini, mereka sertain tag tuh. Jadi kita tahu, kita bisa nelusuri untuk tagnya itu ini marketnya Indonesia atau Eropa Timur atau Amerika ya gitu. Kalau ini Jepang ya, kalau Jepang itu ya termasuk bagus sih. Japan Special Product biasanya rata-rata sih. Terus penyebelannya seperti ini tagnya ya, dengan bahasa Jepang ya dan lain-lain lah. Kalian beli aja biar tahu. Ngomongin Japan Market di Indonesia, ada beberapa apa ya, Japan Market, beberapa New Balance yang banyak yang hadir di Indonesia itu rata-rata Japan Market. Tapi yang saya lihat sih, walaupun Japan Market made in Indonesia, menurut saya sih ini eksklusif sekali ya. Eksklusifnya itu nggak semua orang itu kita bisa beli ke Jepang. Dan kalau kita beli karungan, beli second itu kita harus nunggu berapa tahun lagi baru kita dapat barang seperti itu. Itu tadi posisinya baru bro, jadinya orang lebih memilih second atau baru, itu pilihan. Tetapi kalau saya pribadi, saya lebih memilih yang baru. Ketika barang itu nanti sudah berumur, ketika dihadapin dengan umur, kualitas, bahan, awet atau enggaknya, itu yang kalah dari barang-barang second itu seperti itu sih menurut saya. Tapi nggak jadi polemik, saya juga suka barang second juga, karena saya mulai dari second karena lebih murah. Nah gitu. Tapi kalau mau baru lebih murah lagi, kenapa tidak? Nah, seperti crew neck saya yang kita jual di Red Label ID atau Red Label Magazine, kalian cek ya Instagram saya. Kedua itu kalian cek, bisa WhatsApp saya, bisa apapun lah, minta request ke saya bisa di sana. Untuk pre-order keluar juga bisa. Dan balik lagi ke New Balance tadi, saya lebih menyukai New Balance ketimbang, maaf nih, saya nyetok Nike atau Converse, karena tipe-tipe sepatu New Balance itu seperti ini ya, sepatu kayak seperti sepatu cat gitu ya, yang enak dipakai kemana-mana gitu. Jadinya ya lumayan lah kalau dipakai kemana-mana, itu nggak bikin kaki kita itu pegel gitu. Oke, gitu aja yang bisa dapat saya review tentang per New Balance pada kali ini. Dukung kita, channel sederhana kita tentang review sepatu atau outfit lainnya. Yang kita suguhkan cuma hanya untuk saat ini, cuma hanya itu. Ada beberapa review di bawah, kalian scroll aja di YouTube saya Cak Lutfi, atau beberapa di live Instagram saya juga saya review di sana di Red Label ID biasanya. Pokoknya dukung terus, support terus, dan beli ke kita biar kalian paham apa kita, biar kalian paham, nggak cuma hanya lihat, kalian bisa perdana order ke Red Label ID. Oke, gitu aja. Support, dukung terus channel saya Cak Lutfi. Jangan lupa komen juga, kasih masukan atau apa. Walaupun editing saya juga sederhana, yang penting bisa ngena lah buat kalian. Karena perbandingan literasi tentang New Balance 996 ini di Google atau bahkan di YouTube itu sangat jarang banget bro.